Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Teman-teman yang disayangi Tuhan, gimana? Udah lebih siap belum ngejalanin masa prapaskah? Udah siap belum membina pertobatan, ciri kedua masa prapaskah? Yuk, dengerin terus. Hari ini Yesus ngajarin kita sesuatu yang dahsyat banget. Teman-teman yang terberkati, udah dengarkan tadi Yesus bilang apa ke murid-muridnya? Dia bakal mati dibunuh. Yuk, perhatiin soal ini. 1, dia bilang ke murid-muridnya. Itu berarti Yesus tahu nggak dia bakal dibunuh? Yes, jelas tahu dong, ya kan? 2, ada arti lain. Dia ngebiarin itu terjadi. Dia nggak menghindar atau melarikan diri. Dan itu terbukti nggak cuman ngomong doang. Semua Injil memberi kesaksian yang sama. Yesus wafat di salib. Apa Yesus nggak punya pilihan? Punya. Apa Yesus nggak pingin ambil pilihan yang lain? Pingin. Ingat nggak di Getsemani? Yesus sempat nawar ke Bapaknya. Sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi itu bukan akhir kalimat Yesus. Itu bukan sikap final Yesus. Setelah itu dia nerusin. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Teman sahabat Yesus, jadi waktu Yesus ngelanjutin ngajar murid-muridnya dan bilang, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Dia nggak cuman omong doang, dia ngelakuin yang dia omongin. Dia menyangkal dirinya, dia menyangkal statusnya sebagai anak Allah, dia menyangkal kealahannya, dia mendahulukan Bapaknya dan menerima kehendaknya untuk mengalami kematian sebagai manusia, bahkan manusia yang hina. Teman-teman kekasih Allah, bertobat berarti berbalik kepada Allah. Kita cenderung dan beneran udah berpaling dari Allah, meninggalkan Allah dan menyenangkan diri sendiri aja. Kita perlu berbalik lagi kepada Allah. Itu berarti kita perlu juga menyangkal diri kita. Persis itulah yang diajarin Yesus ke kita. Kalau mau ikut Dia, kalau mau jadi kayak Dia, kalau kita mau nyelamatin nyawa kita dan ngalamin kebangkitan serta kemuliaan kayak Yesus, kita perlu menyangkal diri. Mantereman kawanan pilihan Allah. Menyangkal diri bukanlah hal yang negatif. Kita hanya perlu menyelaraskan keinginan kita sama kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa adalah kegembiraan kita, kebahagiaan dan keselamatan kita. Menyangkal diri menjadi berat cuman kalau kita ngotot sama keinginan kita yang beda sama kehendak Bapa dan sebenarnya bikin kita kehilangan nyawa. Yuk, pelan-pelan belajar menyangkal diri, menyelaraskan keinginan kita sama kehendak Allah. Yuk, pelan-pelan mengusahakan kebangkitan kita.